Sama ya dengan yang lain ya. Jadi ini hanya rentang jamnya saja yang berbeda ya. Nanti dihitung aja ya. Yang ini 13, yang ini 2. Kemudian dari 2 ke 3 berarti dari jam 2 kan, berarti 3, 4, 5, 6. Ya, itu hanya 4 jam. 2 ke 3 itu 4 jam. Jadi memang berbeda-beda. Nanti biasanya kalau pengamatan yang paling cepat itu antara yang 1 ke 2 atau 2 ke 3 ya. 2 ke 3 paling cepatnya. Siang sore itu anginnya kenceng. Kalau malam itu biasanya anginnya nggak begitu kencang. Normalnya begitu ya. Kemudian kelompok berikut 19 sampai 20, 21 ya. Itu adalah arah dari mana datangnya angin pada peramatan. Jadi ini bukan arah angin rata-rata ya, tapi waktu kalian ngamatin itu anginnya dari mana? Ngelihatnya gimana? Ngelihatnya ya karena yang punya wind fan, yang punya petunjuk arah angin itu hanyalah anemo yang 10 meter, ya, maka kalian bisa lihat di ruangan observasi atau bisa ngelihat ininya arah yang ditunjuk itu. Tapi untuk lebih tepatnya kita ngelihat di mana di arah di dalam ruangan observasi. Kemudian ngisinya gimana? Ngisinya itu di sini tidak ada keterangannya. Ngisinya gimana? Ngisinya nggak ada keterangannya, tapi biasanya di dalam aplikasi database itu ya, ngisinya harus angka. Jadi kalian isi aja 270, 180, 090 gitu. Jadi angka yang mewakili arah itu gitu. Misalnya utara, utara kan 360, tulis 360. Barat, barat kan 270, tulis 270. Kemudian kalau dia calm gimana ya? 000. Calm, 0 aja. Nah, ini ditulis. Jadi boleh nulis west east, boleh nggak? Atau barat timur? Iya di sini nggak ada keterangannya, jadi boleh-boleh aja. Cuma nanti kalau kalian digitasi ke dalam software itu biasanya dimasukkan dalam bentuk angka biasanya. Jadi tidak ada petunjuk di sini. Harus ngisi dengan apa ya? Tidak ada petunjuknya. Tapi sebaiknya sih angka aja, karena nanti biar nggak kerja 2 kali nanti. Kerja 2 kalinya kalau kalian tulis huruf nanti kalian akan mikir lagi ini angkanya berapa. Kalau ini kan dimasukin ke database kan cepat. Oke, kemudian di sini ada kecepatan pada waktu peramatan. Kalau tadi itu arah, ini kecepatan pada waktu peramatan. Kalau ini adalah kecepatan rata-rata. Jadi bukan kecepatan pada waktu peramatannya. Yang ini ya. Ini rata-rata ya. Ini arah pada waktu peramatan, ini adalah kecepatan pada waktu pengamatan. Dari mana? Ya pastinya karena ini dia serangkai dengan yang ini berarti dari angin yang 10 meter. Anemo yang paling tinggi yang pembacaan digitalnya di dalam ruangan. Itu ya. Untuk kecepatannya gimana? Ya ini sama dengan yang ini. Satu angka di belakang koma ya. Satu angka di belakang koma. Oke. Satuannya apa? Nah, satuannya ini saya agak lupa nih. Ntar kita tinggal dulu ya. Barangkali ingat. Oh, ini ada bacanya nih. Satuannya meter per second nih. Satuannya meter per second. Jadi yang ini kilometer per jam, yang ini satuannya meter per second. Ya. 1 knot sama dengan setengah meter per second. Jadi kalau di sini kalian lihat 1,5 berarti sama dengan 3 knot. Gitu ya. Kalau kalian lihat 2,5 berarti sama dengan 5 knot. 3 berarti 6 knot. Gitu. Lihatnya di ruang pengamatan ya. Ini yang digital ya. Dari yang anemometer 10 meter. Kemudian kita lanjut sinar matahari. Sinar matahari ini, nah ini beda lagi dengan F-Klim. Sinar matahari ini dari jam 6 sampai jam 18 waktu setempat. Ya kira-kira sama dengan yang di sinoptik lah kalau kalian isi. Yang di Indonesia bagian barat ya. Indonesia bagian timur ya sama aja sih. Kira-kira sinoptik lah.
Dari jam 6 sampai jam 6, ya, 6 pagi sampai 6 sore, sama aja. Bukan yang di F-Clim nih. Bukan yang di F-Clim. Dan ditulisnya bukan dalam persen, tapi dalam jam. Misalnya 6,7 jam, ya tulis 6,7. Bukan persen ya, ini bukan persen. Kalau di F-Clim kan kemarin persen. Oke, lanjut ya. Kemudian hujan. Nah, hujan ini adalah hujan dari jam 7 waktu setempat yang kemarin sampai dengan yang sekarang. Nah, ini sama, complicated-nya sama yang di dalam F-Clim ya. Kerumitannya sama. Dan ini isinya juga waktunya pengambilannya sama. Diisi dalam milimeter. Milimeter satu angka di belakang koma. Jadi bukan yang di F-Clim ya. Di F-Clim itu kan harus dibuletin. Ini nilai sebenarnya ya. Jadi bedanya itu sama F-Clim. F-Clim kan dibulatkan. Ini yang sebenar-benarnya, nilainya berapa. Karena ini untuk menghitung penguapan, jadi nggak boleh dibuletin ini. Ada penguapan nanti. Kemudian ada yang beda nih ya, namanya uji peramatan. Uji peramatan itu apa namanya? Dilihat ketika kita mengkalibrasi kembali habis dibaca kan dikalibrasi. Kalau termometer minimum kalibrasinya adalah dimiringkan ke arah mana? Berlawanan dengan sensornya lebih tinggi. Jadi kalau ini termometer minimum, ini ada penggaris kelihatan nggak? Nggak kelihatan, blur ya. Kelihatan Pak. Figurnya diganti aja. Ini ya, misalnya di sini sensornya ya, sensornya tuh bentuknya kayak garpu gitu. Kalau minimum, ini ujungnya. Nah, setelah dibaca kemudian dimiringkan, miringkannya ini lebih tinggi. Nah, sehingga ntar indeksnya dia ikut suhu sekarang. Nah, uji peramatan itu adalah melihat suhu sekarang ini setelah dimiringkan. Jadi ini BK2, ini artinya adalah ini tinggal ngisi doang ya. BK2 ini sama dengan kolom yang nomor 6. Ya, di sini 24,5. Ya, ini juga harusnya 24,5 ya. BK bukan ya. 30,2 ya. 30,2. Ini juga 30,2. Sama, isinya sama. Nah, yang ini kita lihat sendiri di sini berapa. Habis dimiringin ini berapa. Secara teori harusnya sama. Tapi kan alatnya beda nih. Yang satu kan ditaruh di dalam, satu taruh di luar. Bisa lebih dingin, bisa lebih panas. Misalnya lebih panas, 30,3. Ya nggak apa-apa, tulis aja apa adanya ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah kalau ini jumlahnya, kalau ini beda udah jauh ya. Ini misalnya kalau kalian habis kalian miringin 27,5. Kan bedanya jauh banget nih, lebih dari 2 derajat. Artinya mungkin kalian miringinnya belum miring banget ya. Jadi masih berhenti di tengah. Kurang miring sekali lagi ya. Tadi kurang miringin, berarti dimiringin lagi. Atau kalau misalnya dia terlalu miring, 35,6. Berarti salah satu termometernya ada yang rusak nih. Kalau yang nggak minimum, yang ada di dalam sangkar itu. Fungsinya gitu, uji peramatan. Harus diganti salah satunya. Dicek dulu. Barangkali ada yang raksanya putus sih. Atau alkoholnya putus di sini, ada yang bocor. Gitu ya. Sama termometer yang BK sama maksimum ini ya. BK-nya ini tinggal copy aja ya. Dari yang sini. Di periode 3, 28,7. Ya. Kemudian yang maksimumnya berarti kalau ini termometer maksimum ya. Kemudian yang di sebelah sini adalah apa namanya sensornya ya. Sensornya sama ya. Dia bulat air raksa, ini ujungnya. Ini sensornya. Jadi kalau dekat sensor berarti kan dia makin rendah suhunya. Ini makin tinggi.
cara kalibrasinya gimana? Habis dibaca, bagian yang ada ujung sensornya ini, di ujung, kalian kibas-kibasin ke bawah gitu. Jadi kayak termometer badan sebenarnya. Termometer badan kan dia kan jenisnya kan termometer maksimum. Habis panas dia dikibas-kibasin gitu. Sama dan juga dikibas-kibasin. Tapi jangan kebalik ya. Kalau kebalik begini langsung rusak. Jadi ini harus ujung sensor. Kalau terbalik itu langsung rusak, langsung keluar ke sini semua raksanya ya. Jadi alat 6 juta ini langsung rusak. Jadi biasanya kalau kalian mecahin termometer itu dulu yang dulu ya, itu gaji kalian dipotong buat itu tuh dulu. Sekarang sih kayaknya sih enggak. Jadi gaji kalian cuma 2 juta, harga termometer 6 juta, 3 bulan kalian kerja nggak dibayar. Dulu, sekarang sih enggak. Gitu ya. Jadi jangan sampai rusak ya. Ini alat-alat ya kan, kalian kan sudah diajarin alat-alat. Barangkali lupa ya. Kemudian ini maksimum. Nah, setelah maksimumnya dikibas-kibaskan, berarti dia turun. Nggak mungkin jadi lebih panas ya. Kalau minimum dikalibrasi dia jadi lebih panas, naik suhu. Kalau maksimum dikalibrasi dia jadi turun. Misalnya turunnya 28,8. Kalau dia turunnya terlalu jauh, berarti rusak. Salah satunya ada yang rusak, acuannya atau termometer maksimum. Kalau dia terlalu tinggi, ya berarti juga ada yang rusak salah satunya. Dicek aja. Perbedaannya kira-kira berapa toleransinya? Kira-kira 2 derajat lah. Lebih dari 2 derajat perlu dicek lagi. Kalibrasinya kurang, kurang kenceng, ibasnya kurang kenceng, atau di sini ada yang rusak. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, ini sampai sini ada pertanyaan dulu nggak di halaman 1? Ada nggak pertanyaan? Ini halaman 1 ya. Jadi nanti masih ada apa namanya? Halaman 2-nya ya. Halaman 2-nya bisa kalian lihat di sini ya. Nah, ini nanti kalian baca ya. Nanti kita akan sedikit jelasin di pertemuan mendatang soalnya saya harus antri vaksin ini. Sudah mulai menipis kan? Ada yang belum vaksin nggak di sini? Ada nggak? Siap, ada Pak. Sudah Pak. Itu sudah, ya di daerahnya kan pasti kan beda-beda ya stoknya vaksinnya ya. Nah, jadi kalau ada yang ini ya terserah sih mau vaksin mau enggak sih. Yang jelas saat vaksin itu harus fit aja ya. Oke, kemudian tapi kalian kalau balik ke Jakarta kayaknya harus vaksin ya. Terutama yang naik pesawat ya. Kayaknya wajib kalau naik pesawat. Nanti dibaca lagi ya yang ininya ya. Dibaca lagi maksudnya apa ya? Ini ada di sini keterangannya. Minggu depan kita masuk, kita akan diskusi lagi ya yang di halaman kedua nih. Yang di halaman pertama clue-nya itu jangan lupa ya, clue-nya itu ini di sini nih. Ini ada 3232 ini clue ini. Bukan buat pajangan aja nih ya. Ini clue-nya di sini. Ada waktu peramatan. Nah, kalau yang di 2 ini nggak ada udah. Dia sudah jamnya di atas ini ya. Nah, di atas ini. Oke, kira-kira itu nanti kita hari ini kita agak singkat ya. Jadi kita lanjutin lagi di besok hari ya, soalnya ya. Itu aja ya. Saya tinggal dulu ya. Jangan lupa dibaca tuh ya, yang halaman kedua. Oke, makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.